Selama ini bos masih berkeliaran? Setahu saya yaitu bos yang namanya Abbas itu tidak ditangkap. Tapi saya rasa kalau Ati yang namanya DPO, saya mungkin itu tidak bisa nangkap. Oleh karena apa? Kalau Ati ini ditangkap, mungkin kedok Melanau itu terbongkar semua. Saya rasa Ati tidak bisa tertangkap. Kenapa Ati tidak bisa membongkar kedok Melanau? Apa kira-kira? Ya, karena selama ini dia kan, setahu saya ini kan dia bos besar, boleh dikatakan besar lah. Selama ini petugasnya aman-aman saja. Jadi bos besar. Jadi kalau Ati, asumsi Bapak, Ati ketangkap, semuanya akan terbongkar. Saya rasa begitu. Saya pun berpendapat begini. Sampai sekarang bos Melanau satu pun tidak ada ketangkap. Kalaupun ada satu ketangkap, kemungkinan kejadiannya seperti Pak Suan. Semua terbongkar. Semuanya terbongkar. Terus Bapak mengenal Pak Yohanes? Pak Yohanes saya tidak begitu kenal, tapi saya kenal dengan nama. Boleh dikatakan orang sukses juga di Melanau. Banyak kayunya? Dia berani memasukkan kapal. Pada waktu dalam keadaan genting, dia masih bisa masuk ke kapal. Kemudian tidak ada masalah? Tidak ada masalah, aman-aman saja. Pada saat tim Mabes operasi, kayu Yohanes ada yang ketangkap nggak? Pada waktu ada operasi kayu Yohanes yang berada di Somel Harapan, nggak tahulah nama Somel itu. Yang jelas Somel itu milik saudara Dur Udang. Di situ juga ada kayu Pak Yohanes, setahu saya sekitar 200 lebih kubikasinya. Kok pengurusnya yang nama Yudi tidak ditangkap? Bahkan sering mondar-mandir ke Polsek Melanau. Kami kenal dengan pengurusnya Yudi itu, kenal baik. Saya tahu dia itu tangan kanannya Pak Yohanes. Kenapa tidak ditangkap? Terus kayunya disita nggak? Kayunya disita. Jadi status kayu sitanya kayu temuan atau? Kayu temuan, tidak masuk akal. Masa kayu di Somel kayu temuan? Dan saya merasa itu saudaranya Dol Udang itu yang punya Somel. Kalau menurut pikiran saya yang bodoh ini, dia itu kan termasuk menerima titipan juga. Toh kenapa tidak ditangkap? Jadi kayu dalam gudang bisa jadi kayu temuan? Iya, kayu dalam gudang kok bisa dan temuan? Tidak masuk akal ini. Bapak berani bersaksi? Berani bersaksi. Itu kejadian tanggal dan tahun berapa? Itu kejadiannya tidak tahu persis, tapi kejadian ini bersama-samaan dengan saya. Sama? Sama ya? Sama. Karena waktu itu kita yang punya kayu juga bongkarnya di situ, jadi kita tahu persis. Bahkan yang mencat kayu itu saya sendiri. Bahkan ini cat ini masih ada ini. Ini masih ada. Saya mengecat kayu Yudi Yohanes ini, kayu Pak Yohanes ini. Tapi Pak Yohanes tidak pernah ditangkap? Tidak pernah ditangkap. Mungkin memang nggak ditangkap. Pengurusnya juga tidak? Tidak. Yang punya tempat tidak juga? Tidak juga. Katanya Somel itu disewakan sama Deludang, katanya. Tapi yang namanya barang ilegal lagi, yang namanya barang ilegal kan. Saya betul-betul tidak habis pikir Pak masalah keadilan ini. Mana katanya keadilan? Keadilan seperti apa yang penting ini? Satu hal Pak, kalau Bapak sewaktu-waktu dipanggil ke Mabes untuk memberikan kesaksian, Bapak berani? Berani. Dipanggil Kapolri berani? Berani. Untuk memberikan keterangan sebenar-benarnya? Iya, memang itulah kenyataannya. Berani? Berani. Tidak takut sama Kapolri? Kalau istilahnya dia berani melindungi saya? Bapak berani? Berani. Berani bongkar apa adanya? Berani. Saya tuh sebenarnya takut hukum dengan Allah tidak takut, tapi takutnya dengan mata hukum yang buta ini. Mata hukum yang buta ya? Mata hukum yang buta. Iyalah, mudah-mudahan ada perubahan Pak. Amin. Ya, Amin. kita harapkan begitu. Terima kasih Pak Amin. Arif ya. Ya. Selamat siang.